Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video pembelajaran ini tentang komunikasi antar sosial budaya yang saya buat untuk memenuhi salah satu proyek UAS mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Bapak Dr. Ujang Jamaluddin, SPD MSI MPD. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, NIM 10012100038, kelas 3A, salah satu mahasiswi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam kenyataannya, masalah komunikasi senantiasa muncul dalam kehidupan sehari-hari. Berkomunikasi merupakan kegiatan sehari-hari yang sangat populer dan pasti dijalankan dalam pergaulan manusia. Komunikasi berfungsi melibatkan pertukaran informasi mengenai bagaimana hubungan individu dengan individu lainnya. Komunikasi dan kebudayaan tidak sekedar dua kata, tetapi dua konsep yang tidak dapat dipisahkan. Harus dicatat bahwa studi komunikasi antar budaya dapat diartikan sebagai studi yang menekankan pada efek kebudayaan terhadap komunikasi. Komunikasi sosial ialah suatu kesatuan sosial yang terdiri dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi sosial yang cukup intensif dan teratur, sehingga di antara individu itu sudah terdapat pembagian tugas, struktur, dan norma-norma tertentu. Andrea Eldridge dan Dennis M. Ogawa menyatakan dalam buku Intercultural Communication: A Reader bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antara suku bangsa, etnik, ras, dan kelas sosial. Unsur-unsur apa sajakah yang ada dalam komunikasi antara sosial budaya? Yang pertama ada komunikator. Komunikator dalam komunikasi antar budaya adalah pihak yang memperkasai komunikasi, yaitu seseorang yang memulai komunikasi. Nah, yang kedua komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan dari komunikator tadi. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan yaitu apa yang akan dimaksudkan, apa yang ingin disampaikan oleh komunikator ke komunikan. Yang keempat yaitu media. Media merupakan tempat atau saluran yang dilalui oleh pesan atau simbol yang dikirim melalui media tertulis maupun media massa. Yang kelima yaitu efek. Nah, efek atau timbal balik atau umpan balik, yaitu dalam proses komunikasi ini umumnya menghendaki reaksi balikan yang disebut sebagai umpan balik. Yang keenam yaitu suasana. Satu faktor penting dalam komunikasi antar sosial budaya ialah suasananya.
yakni tempat dan waktu serta suasana ketika komunikasi itu berlangsung. Yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan dalam komunikasi antar budaya adalah segala sesuatu yang menjadi penghambat laju pesan yang ditukar antara komunikator dan komunikan. Selanjutnya yaitu model komunikasi antar sosial budaya. Bisa diperhatikan pada gambar yang ada di layar. Nah, gambar ini menunjukkan A dan B merupakan dua orang yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Karena itu, karena memiliki perbedaan kepribadian dan persepsi mereka terhadap relasi antar pribadi. Ketika A dan B bercakap-cakap, itulah yang disebut komunikasi antar budaya, karena dua pihak menerima perbedaan di antara mereka, sehingga bermanfaat untuk menurunkan ketidakpastian dan kecemasan dalam relasi antar pribadi. Menurunnya tingkat ketidakpastian dan kecemasan dalam relasi antar pribadi, menurunnya tingkat ketidakpastian dan kecemasan dapat menjadi motivasi bagi strategi komunikasi yang bersifat akomodatif. Strategi tersebut juga dihasilkan oleh karena terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang secara psikologis menyenangkan kedua orang itu. Hasilnya adalah komunikasi yang bersifat adaptif, yakni A dan B saling menyesuaikan diri. Akibatnya menghasilkan komunikasi antar pribadi, antar budaya yang efektif. Lalu faktor-faktor pendukung apa sajakah komunikasi antar sosial budaya? Yang pertama faktor pendukungnya yaitu penguasaan bahasa. Bahasa merupakan sarana dasar komunikasi, baik komunikator maupun audiens atau penerima informasi. Harus menguasai bahasa yang digunakan dalam suatu proses komunikasi agar pesan yang disampaikan bisa dimengerti dan mendapat respon sesuai yang diharapkan. Jika komunikator dengan audiens tidak menguasai bahasa yang sama, maka proses komunikasi akan menjadi lebih panjang karena harus menggunakan media perantara yang bisa menghubungkan bahasa keduanya atau yang lebih dikenal sebagai translator atau penerjemah. Contohnya, misalnya ketika ada duta di negara Indonesia, ketika yang mewakili tersebut tidak dapat berbahasa Rusia misalnya, maka membutuhkan penerjemah atau translator. Nah, itu akan memakan banyak waktu ketimbang ketika pemimpin yang mewakili Indonesia maupun Rusia sama-sama memahami bahasanya. Seperti itu. Yang kedua yaitu sarana komunikasi. Sarana yang dimaksud di sini adalah suatu alat penunjang dalam berkomunikasi, baik secara verbal maupun nonverbal. Kemajuan teknologi telah menghadirkan berbagai macam sarana komunikasi, sehingga proses komunikasi menjadi lebih mudah. Semenjak ditemukannya berbagai media komunikasi yang lebih baik selain direct verbal, maka komunikasi bisa disampaikan secara tidak langsung, walau jarak cukup jauh dengan tulisan atau surat. Semenjak penemuan sarana komunikasi elektrik yang lebih canggih lagi seperti televisi, radio, telepon genggam, dan internet, maka jangkauan komunikasi menjadi sangat luas dan tentu saja hal ini sangat membantu dalam menyebarkan informasi. Dengan semakin baiknya koneksi internet dewasa ini, maka komunikasi semakin lancar. Seperti yang sedang kita lakukan ini teman-teman. Ketika teman-teman melihat video YouTube, maka ini adalah komunikasi tidak langsung yang dibantu oleh telepon genggam dan internet.
ketiga yaitu kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir atau kecerdasan pelaku komunikasi baik komunikator maupun audiens sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi. Jika intelektualitas si pemberi pesan lebih tinggi daripada penerima pesan, maka si pemberi pesan harus berusaha menjelaskan. Untuk itu, diperlukan kemampuan berpikir yang baik agar proses komunikasi bisa menjadi lebih baik dan efektif, serta mengenai pada tujuannya yang diharapkan. Begitu juga dalam berkomunikasi secara tidak langsung, misalnya menulis artikel maupun buku. Sangat dibutuhkan kemampuan berpikir yang baik sehingga penulis bisa menyampaikan pesannya dengan baik dan mudah dimengerti oleh pembacanya. Demikian juga halnya dengan pembaca, kemampuannya dalam berpikir harus luas sehingga tujuan penulis tercapai. Yang keempat yaitu lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik juga menjadi salah satu faktor penunjang dalam berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan di suatu lingkungan yang tenang bisa lebih dipahami dengan baik dibandingkan dengan komunikasi yang dilakukan di tempat bising atau berisik. Komunikasi di lingkungan kampus perguruan tinggi tentu saja berbeda dengan komunikasi yang dilakukan di tempat yang penuh dengan keramaian, contohnya pasar, konser musikal, maupun tempat keramaian yang lainnya. Nah, materi yang terakhir kita bahas yaitu hambatan dalam komunikasi antar sosial budaya. Gangguan komunikasi terjadi jika terdapat salah satu elemen komunikasi, sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Sedangkan rintangan komunikasi dimaksudkan ialah adanya hambatan yang membuat proses komunikasi tidak dapat berlangsung sebagaimana harapan komunikator dan komunikan. Gangguan dalam komunikasi antar sosial budaya ialah segala sesuatu yang menjadi penghambat laju pesan yang ditukar antara komunikator dan komunikan. Atau paling fatal ialah mengurangi makna pesan antar sosial budaya. Gangguan menghambat komunikan menerima pesan dan sumber pesan. Gangguan dikatakan ada dalam suatu sistem komunikasi bila dalam membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. Gangguan itu dapat bersumber dari unsur-unsur komunikasi, misalnya komunikator, komunikan, pesan, media atau saluran yang mengurangi usaha bersama untuk memberikan makna yang sama atas pesan tersebut. Gangguan komunikasi yang bersumber dari komunikator dan komunikan, misalnya karena perbedaan status sosial dan budaya, misalnya jenis pekerjaan atau faktor usia. Yang kedua ada latar belakang pendidikan, misalnya tamatan S3 ataupun tamatan hanya sekolah dasar saja. Dan pengetahuan pengetahuan. Sementara itu, gangguan yang berasal dari pesan, misalnya perbedaan pemberian makna atas pesan disampaikan secara verbal, misalnya sinonimnya, homonim, denotatif, dan konotatif. Perbedaan tafsir atas nonverbal bahasa isyarat tubuh. De Vito 1997 menggolongkan 3 macam gangguan. Yang pertama, gangguan fisik yang berupa interferensi dengan transmisi fisik isyarat atau pesan lain, misalnya desingan mobil yang lewat, dengungan komputer, atau bahkan kacamata, sehingga pesan itu tidak tersampaikan dengan jelas. Yang kedua yaitu psikologis.
interferensi kognitif atau mental, misalnya prasangka dan biasanya pada sumber penerimaan pikiran yang sempit. Yang ketiga yaitu semantik, berupa pembicara dan pendengar memberi arti berlainan, misalnya orang yang berbicara bahasa yang berbeda menggunakan jargon atau istilah yang terlalu rumit tidak dipahami pendengar. Kesimpulannya, komunikasi antar sosial budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaannya, misalnya antar suku bangsa, etnik, ras, dan kelas sosial. Bahwa proses komunikasi antar budaya, semakin besar derajat perbedaan antar budaya, maka semakin besar pula kita kehilangan peluang untuk meramalkan suatu tingkat ketidakpastian. Unsur-unsur komunikasi sosial budaya yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, efek atau umpan balik, suasana, dan gangguan. Gangguan dalam komunikasi antar budaya ialah segala sesuatu yang menjadi penghambat laju pesan yang ditukar antara komunikator dan komunikan. Atau paling fatal ialah mengurangi makna pesan antar budaya. Gangguan menghambat komunikan menerima pesan dan sumber pesan. Gangguan atau noise dikatakan ada dalam satu sistem komunikasi bila dalam membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan pesan yang diterima. Gangguan itu dapat bersumber dari unsur-unsur komunikasi, misalnya komunikator, komunikan, pesan, media saluran, yang mengurangi usaha bersama untuk memberikan makna yang sama atas pesan. Dalam penyusunan makalah ini, saya menyadari bahwa dalam pembahasan masih terdapat kekurangan baik dari substansi materi maupun contoh dari setiap materi yang dibahas. Saya hanya menyarankan dan berharap kepada pembaca dan pendengar setelah membaca dan mendengar dan melihat video saya ini mampu berkomunikasi dengan lebih baik lagi. Hingga pesan yang disampaikan meskipun antar individu tersebut berbeda latar belakang dapat tersampaikan dengan baik. Itulah tadi video penjelasan dari materi yang telah saya sampaikan tentang komunikasi antar sosial budaya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan video saya. Sekian, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.